sejahtera. Saat ini saya ingin menyampaikan sharing Alkitab tentang umat yang tetap setia sampai akhir zaman, tetapi diperangi terus oleh kekuatan kegelapan yang disebut iblis, setan, ular tua, atau yang terakhir disebutkan sebagai naga. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 dan 18. Wahyu 12 ayat 17 berkata, maka marah naga itu kepada perempuan itu. Saya ulangi, maka marah naga kepada perempuan itu. Lalu ia pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, ayat ini memberikan satu informasi yang jelas kepada kita melalui Rasul Tuhan Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Dia berkata bahwa umat yang setia sampai pada akhir zaman memiliki dua ciri khas. Yang pertama yaitu menurut hukum-hukum Allah, dan yang kedua memiliki kesaksian Yesus. Yang pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Sejak awal manusia ada, hukum atau perintah Tuhan dilanggar, dan setan selalu berusaha menciptakan satu permusuhan manusia antar manusia dan manusia melawan Tuhan. Dan agennya adalah ular yang dari zaman Adam telah menjatuhkan Hawa dan Adam sehingga mereka jatuh melanggar perintah Tuhan. Ular yang sama yang di zaman disebut naga akan terus membuat umat-umat yang setia kepada pencipta, umat-umat yang menyembah pencipta untuk diruntuhkan cara menyerang perempuan. Lalu ia pergi memerangi keturunan yang lain. Mengapa perempuan disebutkan di dalam ini, di dalam Alkitab Wahyu pasal 12? Karena perempuan adalah lambang daripada, perempuan di buku Wahyu pasal 12 ini adalah lambang umat Tuhan, lambang umat yang tetap setia kepada pencipta, lambang umat yang terakhir di atas muka bumi ini, yang memiliki ciri khas yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Memiliki hukum-hukum Allah, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menurut hukum-hukum Allah, 10 Commandments adalah 10 hukum Allah. Dan salah satu dari 10 Commandments, hukum keempat, adalah satu ciri khas sebagai 7 peringatan untuk orang menyembah pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yaitu remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah satu daripada 10 Commandments yang ditujukan untuk penyembahan pencipta dengan cara mengingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya, diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari. Dan manusia salah satunya diciptakan pada hari ke-6 bersama binatang-binatang. Tetapi perhatikan saudara, ayat ini juga menyatakan bahwa umat yang terakhir, yang kita sebut dengan umat yang tetap setia sampai akhir zaman, adalah mereka yang tetap setia menurut hukum-hukum Allah. Jadi kalau hari ini hukum Allah diserang, bukanlah manusia yang menyerangnya, tetapi agen daripada kegelapan, yaitu naga, ular tua, atau setan itu menggunakan manusia untuk meruntuhkan kepercayaan orang-orang untuk meniadakan hukum. Memang hukum tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia akan menurut hukum. Mengapa? Karena dengan menurut hukum, mereka telah memberikan teladan, memberikan contoh kepada dunia bahwa mereka adalah penyembah pencipta langit dan bumi.
Dan yang kedua, ciri khas yang kedua dari umat yang tetap setia sampai akhir zaman, yang oleh kelompok umat yang lain berkata ini umat yang sisa. Komentator Alkitab yang lain mengatakan ini umat yang sisa, tapi bukan umat yang sisa-sisa, tetapi umat yang tetap setia sampai akhir zaman. Mereka memiliki dua ciri khas, buku Wahyu mencatat, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah, dan kedua, memiliki kesaksian Yesus. Apakah kesaksian Yesus itu? Yang kedua ini, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Beberapa penafsir mengatakan roh nubuat adalah oknum ilahi, yaitu roh yang memberi nubuat. Terus orang yang menerima karunia nubuat itu adalah orang-orang yang menerima informasi dari roh yang memberi nubuat. Seperti Yohanes, mereka menerima karunia nubuat. Bukan saja Yohanes, karena pada akhir zaman akan dicurahkan Roh Kudus untuk membuat orang bernubuat, anak-anak bernubuat, seperti buku Yoel pasal 2 katakan bahwa akan ada teruna-terunamu akan bernubuat. Apa artinya? Bahwa siapapun yang bernubuat, siapapun yang mendapatkan informasi, ilham dari roh nubuat atau roh yang memberi nubuat, mendapat karunia nubuat. Dan salah satu yang kita ketahui hari ini, bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok umat yang tetap setia, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah kesaksian dari Yesus dan tentang Yesus. Dan Wahyu pasal 19 ayat 10 berkata bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Roh nubuat adalah oknum ilahi yang memberikan nubuat. Sehingga setiap umat yang percaya pada akhir zaman akan mendapatkan informasi-informasi penting tentang akhir sejarah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang kekasih, hari ini saya ingin memberikan satu penekanan bahwa Wahyu pasal 12 ayat 17 merupakan ciri umat yang setia, ciri umat yang sisa, yang tetap setia sampai kesudahan zaman. Mereka adalah orang-orang yang tetap teguh berdiri seperti kompas yang menuju kutub utara, dan dia akan tetap setia sampai akhir hidup mereka untuk menurut hukum-hukum Allah. Dan salah satu hukum Allah yang penting sebagai tubuh peringatan adalah hukum keempat, yaitu hari Sabat, hari ketujuh. Sehingga setan berusaha kalau boleh hari Sabat ini diserang dan membuat hari Sabat ini bukan lagi hari Sabat hari ketujuh, tapi hari-hari Sabat. Dan banyak orang menciptakan hari-hari Sabat hari ini. Itu adalah salah satu cara bagaimana hari Sabat dirongrong, bagaimana hukum Tuhan dirongrong. Dan salah satu dalam sejarah dan dinubuatkan oleh Daniel dalam Daniel pasal 7 ayat 25, ada satu kekuatan yang akan mengubah hukum dan waktu. Ada kekuatan yang akan mengubah hukum dan waktu. Ia menganiaya orang-orang kudus dan mengubah hukum dan waktu. Di Daniel pasal 7 ayat 25. Saudara pemirsa boleh membuka ayat ini. Dan yang terakhir saya ingin menyatakan bahwa hari ini setan atau ular tua atau naga tidak akan berhenti untuk menyerang, untuk memerangi umat yang sisa, untuk memerangi keturunan daripada perempuan itu. Ia ingin memerangi sampai ke negara penghabisan. Itulah sebabnya ia hari ini tetap standby di tepi pantai laut. Wahyu pasal 12 ayat 18 berkata, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Terjemahan lama berkata, ia tetap berdiri di tepi pantai laut. Apa artinya di tepi pantai laut? Bukan laut seperti ini ya. Tepi pantai laut menunjukkan satu informasi, simbol bahwa laut itu atau air itu melambangkan orang banyak. Jadi setan, ular tua atau si naga itu atau naga itu yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 ada standby di tengah-tengah daripada umat manusia, baik melalui pemimpin-pemimpin agama, baik melalui pemimpin-pemimpin negara, maupun siapapun manusia yang menentang Tuhan. Mereka berusaha merongrong kewibawaan Tuhan dengan menciptakan peperangan, memerangi orang-orang yang tetap setia, yaitu yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi hari ini saudara, kalau ada orang melecehkan saudara, kalau ada orang menghakimi saudara karena kesetiaan saudara, tetap tenang. Karena bukan mereka yang melakukan, tetapi di belakang mereka ada naga
atau ular tua. Jadi jangan membenci mereka, karena Tuhan juga mau menyelamatkan mereka. Ingat, kalau ada orang membencimu, kalau ada orang menganiaya kamu, ingat saja, itu bukan mereka melakukannya, tetapi ada oknum yang melawan Tuhan, yaitu disebut naga, yang disebut ular tua. Disebutkan ular tua karena dia dari Taman Eden sudah membuat Adam dan Hawa jatuh. Tetapi syukur kepada Allah, karena kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menolong, membangkitkan semangat mereka untuk kembali kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah setia sampai akhir hidupmu kepada Pencipta. Haleluya. Amin.